Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang pria yang bernama Soimya Sekarsahu dan seorang wanita yang bernama Rima telah menikah pada tanggal 19 Februari pada tahun 2018. Acaranya sangat meriah dan pasangan itu juga sangat bahagia. Soimya kala itu berusia 26 tahun dan dia bekerja sebagai software engineering, sedang Rima kala itu berusia 22 tahun. Pada tanggal 23 Februari pada tahun 2018, pasangan yang baru saja menikah 5 hari itu sedang bermain-main di dapur. Keluarga baru ini tinggal di kota Patnaga, yaitu di negara India. Hari itu mereka merencanakan untuk memasak terong dan sup India, tapi tiba-tiba suami Rima mendengar orang mengetuk pintu pagar dan suaminya membuka pintu pagar tersebut. Ternyata di sana ada seorang pengantar paket. Suaminya merasa aneh karena dia tidak memesan apapun, tapi karena dia pikir mereka baru saja menikah, kemungkinan kerabat atau keluarganya mengirimkan kado untuk mereka. Soimya membawa paket tersebut masuk ke dalam rumah dan sebelum dia membuka, dia membaca dari mana dan siapa orang yang mengirim kado tersebut. Di paket itu terlihat sebuah stiker yang menyatakan jika paket itu dikirim oleh SK Sharma dari kota Jaipur sekitar 230 km. Soimya merasa sangat aneh karena dia tidak punya kerabat atau keluarga yang tinggal di kota tersebut. Soimya membawa paket tersebut masuk ke ruang dapur dan di sana dia membukanya. Di dalam box terdapat box lagi, lalu ada bingkisan yang dilapisi kertas hijau dan ada benang putih yang mencuat dari dalam. Hari itu bibi Soimya yang bernama Jema Manisahu yang berusia 85 tahun datang dari pintu belakang rumah mereka untuk melihat isi bingkisan tersebut. Rima yang sedang berada di dapur juga ingin melihat apa isi dalam paketan itu. Ketika suami Rima menarik benang yang putih, tiba-tiba ledakan besar terjadi. Ternyata di dalam box tersebut terdapat bom yang telah dirakit dan siap diledakkan. Akibat dari ledakan itu, 3 orang yang ada di dapur terpental ke lantai, jendela dapur juga pecah, tembok dan plafon rumah itu juga dinyatakan hancur. Ketiga orang yang ada di sana dinyatakan mendapat luka parah akibat ledakan bom dari dalam box. Karena suara ledakan yang cukup keras menarik perhatian para tetangga dan mereka datang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka melihat nenek masih dalam keadaan hidup dan dia meminta tolong untuk segera menyelamatkannya. Ketika korban dilarikan ke rumah sakit terdekat dan nenek itu dinyatakan meninggal dalam perjalanan, sedang Soimya dinyatakan meninggal sesampainya di rumah sakit. Keduanya dinyatakan meninggal karena pendarahan parah akibat ledakan tersebut. Rima dinyatakan selamat dan langsung dilarikan ke ruang ICU. Di sana Rima dinyatakan 40% tubuhnya mendapat luka bakar. Setelah tragedi itu, polisi langsung melakukan investigasi karena ledakan itu bukan insiden, namun diyakini jika mereka telah menjadi target pengeboman. Menurut keluarga Soimya dan Rima, mereka menikah dengan keinginan mereka dan juga keluarga ini dari keluarga yang sangat sederhana. Kedua keluarga itu juga mengatakan jika mereka tidak memiliki musuh atau orang yang mereka curigai. Orang tua Rima juga mengatakan jika sebelum hari pernikahan itu, mereka telah bertunangan selama 1 tahun. Dan selama 1 tahun itu tidak ada hal yang mereka curigai karena semuanya berjalan dengan baik. Rima adalah anak adopsi di mana keluarga Rima menyerahkannya kepada keluarga yang sangat menginginkan seorang anak perempuan. Dan di keluarga baru tersebut, Rima diterima dengan sangat baik
dan Rima juga bersekolah hingga ke university. Saumya adalah anak dari seorang guru dan dia baru saja mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan komputer milik orang Jepang. Polisi selama beberapa bulan melakukan investigasi dan berusaha mencari pelaku atau orang yang diduga terkait dengan pengiriman bom tersebut. Telah lebih dari 100 orang dimintai keterangan, namun tidak juga mendapat titik terang. Rima mengatakan jika setahun yang lalu setelah dia bertunangan dengan suaminya mendapat telepon yang mengancamnya agar tidak menikahinya. Dan Rima mengira jika kemungkinan orang yang menelpon itu adalah pelaku pengiriman bom ke rumahnya. Polisi berhasil menemukan orang yang menelpon Soima setahun yang lalu dan dia adalah seorang pria yang tidak lain adalah kenalan Rima. Setelah beberapa jam di ruang interogasi, polisi melakukan tes poligraf kepada pria tersebut, namun dinyatakan jika paket bom tersebut tidak ada kaitannya dengan pria yang menelpon suami Rima. Polisi juga menelusuri dari mana paket tersebut dikirim, namun agensi yang menerima paket tersebut di sana tidak terdapat kamera CCTV. Paket itu telah dikirim melalui 3 bus yang berbeda dan juga 4 tangan yang berbeda. Orang yang mengantarkan paket tersebut ke rumah Rima, dia mengatakan jika beberapa hari sebelumnya dia juga mengantarkan paket tersebut datang ke rumah Rima. Namun karena di sana ada acara besar dan dia tidak mau mengganggu, maka dia simpan kembali paket tersebut dan kembali ke sana di hari kejadian. Ternyata hari itu adalah acara resepsi pernikahan mereka dan di sana terdapat lebih dari 800 tamu undangan. Jika saja paket itu diterima di hari resepsi pernikahan dan dibuka di sana, pasti akan memakan banyak korban. Media di India tidak membiarkan kasus itu tanpa solusi dan mereka terus mempublikasikan tentang berita kematian korban. Rima saat diinterview dan mengetahui jika suaminya meninggal membuat warga semakin ikut kehilangan. Polisi lokal membawa kasus tersebut ke ibu kota untuk dianalisis oleh pihak yang lebih profesional. Pada bulan April tahun 2018, 2 bulan setelah kejadian, polisi menerima surat dari orang yang tidak dikenal. Di dalam surat tersebut menyatakan jika dirinya lah yang bertanggung jawab atas pengeboman di rumah Saumya. Di sana dia juga mengatakan jika pelakunya terdapat 3 orang. Dan motif mereka melakukan hal tersebut karena dendam atas pengkhianatan Saumya terhadap mereka. Dan paket itu dikirim dari SK Sinya dan bukan SK Sarma, seperti yang diberitakan di publik. Setelah dilakukan analisis dari surat tersebut, polisi juga tidak menemukan informasi pengirimnya. Ibu Saumya setelah membaca surat tersebut berulang kali, akhirnya dia mendatangi kantor polisi dan mengatakan jika sepertinya dia mengenal gaya bicara orang tersebut. Ibu Saumya mengatakan jika dia memiliki seorang teman yang bernama Pujilal Meher, yang saat itu dia berusia 49 tahun. Meher ini adalah seorang guru bahasa Inggris, namun dia memiliki kata-kata yang khas seperti yang tertulis di dalam surat. Untuk mengetahui siapa Meher, polisi mengumpulkan informasi tentang masa lalunya. Ternyata Meher sejak kecil memiliki mimpi yang besar untuk menjadi orang besar. Karena saat dia berusia 3 tahun, ayahnya meninggalkan dirinya dan ibunya untuk menikah dengan wanita lain. Dan setelah kejadian itu, membuat Meher memiliki trauma dan tidak memiliki kepercayaan diri. Setelah dia dewasa, dia memiliki kedudukan dan menjadi orang yang sukses, bahkan dia telah menikah dan memiliki 3 orang anak. Karena kecerdasannya, dia akhirnya diangkat menjadi direktur di sebuah university dan juga guru bahasa Inggris. Di sana, Meher sangat senang mencari perhatian orang lain dan juga menunjukkan apa yang dapat dia lakukan untuk publik. Hingga akhirnya di sana dia mengenal seorang wanita, yaitu Ibu Saumya, yang mengajar sejarah di universitas tersebut. Di sana Ibu Saumya ditunjuk sebagai pengganti Meher sebagai direktur universitas.
dan sepertinya Meher tidak menerima jika kedudukannya itu digantikan oleh seorang wanita. Setelah kedudukannya digantikan, Meher mulai mengancam dan juga merendahkan Ibu Saumya. Meher tidak pernah menghormati Ibu Saumya yang berusia 13 tahun lebih tua darinya, bahkan mereka sering bertengkar di depan publik, dan Ibu Saumya dia akan mengatakan kata-kata kasar di depan wajah Meher. Dan Meher pun berusaha membuat skandal palsu tentang nama Ibu Saumya. Selama 3 tahun sejak pada tahun 2014 hingga pada tahun 2017, Meher membenci Ibu Saumya dan polisi mempercayai jika Meher telah merencanakan pembalasan. Ketika Meher mendengar jika Saumya akan segera menikah, maka dia merencanakan sebuah kejutan dengan merakit sebuah bom dan akan dia kirim ke pesta pernikahan Saumya. Meher diketahui telah mencari di internet tentang bagaimana cara merakit bom rumahan. Berawal pada bulan Oktober di mana di India ada pesta rakyat yang bernama Diwali, biasanya perayaan itu akan dihiasi dengan kembang api. Dan Meher kala itu membeli kembang api sebanyak mungkin agar tidak dicurigai. Di rumahnya dia mengambil bubuk mesiu dan merakitnya sebagai bom rumahan, dan dia membuat bom tersebut dengan tutorial yang ada di internet. Setelah bomnya siap, Meher menunggu hari yang tepat untuk mengirim paket tersebut. Pada pagi hari bulan Februari pada tahun 2018, Meher pergi ke sekolah untuk mengajar seperti hari-hari biasanya. Setelah dia pulang, siang harinya dia mengantarkan paket yang berisikan bom ke tempat pengiriman barang. Di hari itu dia sengaja tidak naik mobilnya, namun dia memilih untuk naik kereta agar tidak terlacak oleh polisi. Bahkan dia tidak membawa handphonenya karena dia takut jika GPS yang ada di handphonenya dapat terlacak polisi. Menurut teori, kemungkinan Meher ini turun di salah satu stasiun kereta dan dia memilih naik bajai India hingga sampai di agen pengiriman barang. Meher masuk dari agen satu ke agen lainnya karena dia akan mengecek terlebih dahulu agen mana yang tidak terdapat kamera CCTV. Jika di sana terdapat kamera atau pihak menanyakan apa isi paket tersebut, maka Meher akan pergi ke agen lain hingga akhirnya dia menemukan agen yang tidak ada kamera dan tidak menanyakan tentang isi paket tersebut. Paket itu telah travel sepanjang 650 km hingga akhirnya sampai di kota Patnagar pada tanggal 20 Februari. Bahkan Meher juga menghadiri pesta pernikahan Saumya dan juga acara pemakaman kedua korban. Meher sangat teliti dan jeli untuk merencanakan dan melakukan kejahatannya tersebut. Polisi hampir meloloskan pelaku karena saking minimnya bukti yang dapat mereka kumpulkan. Polisi menemukan bubuk mesiu dan juga potongan kardus berada di dalam rumah Meher. Penyidik juga menemukan di komputer Meher tentang pencariannya di internet bagaimana cara merakit bom rumahan. Di ruang interogasi, Meher mengatakan kepada polisi, "Saya diliputi oleh kemarahan dan kebencian dan saya tidak menerima pengkhianatan itu." Meher sampai hari ini masih berada di dalam tahanan penjara, namun persidangan akhir belum mendapat jadwal. Rima mengalami luka yang cukup serius dan juga luka yang mengakibatkan kecacatan pada wajahnya. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.